Oke, halo. Kali ini kita bakal bahas materi bahasa Inggris tentang tenses. Oke, tentang tenses. Pertama kita bakal belajari 4 tenses 4 ya, 4 atau 5 tenses dasar. Oke, yaitu simple present, simple past, simple future sama present continuous. Oke. Nah, tenses itu apa dia sih? Oke, jadi aku bakal jelaskan dulu. Tenses tense atau tenses ya, tense atau tenses itu adalah susunan lebih ke tepatnya pola susunan kata untuk membentuk suatu kalimat, untuk membentuk suatu kalimat. Nah, gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya pola kalimatnya dikenal dengan SPOK. Kayak dalam bahasa Indonesia, subjek itu misalnya orang, misalnya Tina. Predikat tuh maksudnya pekerjaan dia, kata kerjanya misalnya Tina makan, predikatnya makan. Objek itu berarti yang dikerjakan oleh predikatnya, misal objeknya adalah roti. Nah, itu objek itu adalah roti. Nah, K ini keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Aman keterangan waktu berarti misalnya Tina makan roti di pagi hari. Ini keterangan waktu. Ya. Kalau keterangan tempat, misalnya Tina makan roti di pasar. Nah, gitu. Kalau keterangan alat, Tina makan roti dengan garpu. Nah, gitu. Jadi keterangan. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, subjek ini, kalau dalam bahasa Inggris kurang lebih hampir sama sih bentuknya. Ya, hampir sama bentuknya. Kalau dalam bahasa Inggris itu subjek, ya, subjek dibacanya. Subjek itu wongnya, jadi Tina. Predikatnya dikenal dengan kata verb. Verbnya artinya kata kerja. Kemudian disusul dengan objek. Objeknya masih bendanya. Di sini objeknya misalnya roti. Kemudian kalau di bahasa Indonesia tuh K itu keterangan ya. K itu keterangan. Nah, keterangan tuh dalam bahasa Inggris adverb. Oke. Adverb gitu. Oke, jadi tenses itu adalah pola susunan kata. Nah, ini tidak usah dicatat ya. Ini tidak usah dicatat, aku cuma ngejelas ke bawah. Nah, gitu. Nah, tenses itu ada macam-macam tenses tuh. Ya. Tenses itu ada macam-macam. Ada tenses present. Ya. Present artinya di waktu yang sekarang. Di waktu sekarang. Nah, gitu. Terus ada past. Itu artinya di waktu lampau. Lampau berarti maksudnya sudah lewat gitu ya. Misalnya kejadiannya kemarin atau kejadian 3 hari yang lalu. Kemudian perfect. Perfect ini lebih ke yang telah dilakukan ya. Telah dilakukan. Sebenarnya hampir mirip sih dengan past. Cuma perfect ini untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Ya. Kalau past ini lebih dari segi kejadian atau peristiwa. Terus kemudian ada continuous. Nah, continuous itu artinya berlanjut. Berlanjut. Hingga sekarang. Continue. Ya, hingga sekarang. Nah, gitu. Jadi kita bakal pelajari ini beberapa. Oke. Nah, ini tidak usah dicatat, ini dihapus baik ya. Nah, yang harus kalian catat itu ada yang di sebelahnya. Nah, gitu. Oke. Oke, di sebelahnya yang harus kalian catat. Nah, yang ini. Tenses pertama yang bakal kita pelajari adalah simple present tense. Simple present tense. Nah, simple present tense itu untuk apa sih? Untuk menyatakan kejadian atau kegiatan biasa atau sehari-hari gitu. Ya. Kegiatan biasa atau sehari-hari tanpa ada embel-embel waktu. Ya, tanpa ada keterangan waktu misalnya di pagi hari atau besok pagi atau kemarin lusa atau apa. Kalimat biasa. Oke. Nah, untuk rumusnya adalah untuk positif
untuk kalimat positif atau kalimat positif rumusnya pertama adalah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Oke. Verb 1 nih, V1. Oke. Verb. Nah, di sini ada kata penjelasan tentang verb. Nah, verb ini artinya kata kerja. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggris itu sebuah kata kerja itu ada tiga macam kata kerja. Sebagai contoh menulis. Menulis itu bahasa Inggris yang write. Write. Nah, write ini adalah kata kerja pertama. Verb one. Kata kerja bentuk pertama. Kemudian wrote. Wrote itu adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian written. Itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi menulis, intinya menulis itu ada tiga macam. Tiga ikut bahasa Inggrisnya. Ya. Write, wrote, written. Gitu. Kemudian menunggu, ada contoh juga menunggu tuh wait. Nah, verb satunya. Verb 2-nya adalah waited. Verb 3-nya adalah waited. Oke. Gitu. Jadi kita balik lagi ke sini. Jadi kalimat positif rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus objek. Nah, subjeknya ini ya apa? Subjek ini I, you, we, they, he, she, it. Atau orang yang jumlahnya satu atau orang yang jumlahnya lebih dari satu. Itu adalah subjek. Oke. Nah, gitu. Kemudian kalimat negatif itu subjek. Kemudian kita sisipin do atau does. Setelah itu pakai not. Kemudian verb one. Lalu objeknya. Kemudian untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, do atau does-nya kita letakkan paling depan. Kemudian diikuti subjeknya, kemudian diikuti verb one, baru objek. Gitu. Baru diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Nah, untuk do sama does, do atau does itu do itu yang subjek yang memakai do itu adalah I, you, we, they. Oke. Sama orang yang lebih dari satu. Misalnya di soal itu ada soal subjeknya adalah Tina and Tono atau Tina, Tono, and Tini. Maka dia memakai do. Kemudian does. Does ini dipakai untuk subjek he, she, it. Sama orang yang jumlahnya satu. Misal di soal tuh ada tulisan Tina. Tina memakan roti. Maka Tina ini wongnya sih kok kan. Jadi dia pakai does. Oke. Nah gitu. Kemudian ada lagi di sini kalau do. Di sini kan kalau kalian lihat di kalimat negatif ini setelah do atau does itu ditambahkan dengan not. Ya. Nah, do kalau ketemu not jadinya don't. Kemudian does kalau ketemu not jadi doesn't. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa catat dulu. Ya, catatlah dulu. Yang ini sama ini. Nah, ya. Yang ini sama ini. Catatlah dulu. Oke. Di stopin atau di pause dulu videonya. Di stop dulu videonya. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke tentang penambahan S atau S. Ini di sini. Penambahan S atau S. Gitu. Nah, untuk penambahan S atau S ini lebih ke di kata kerja. Kata kerja verb yang ditambah S atau S. Oke. Nah, ini aku pisahin. Nah, ini ya penambah S atau S itu dilihat dari kata kerjanya, ya verbnya. Kalau belakangnya O, H, S, X, sama Z, maka dia ditambah ES. Nah, gitu. Misal, bahasa Inggrisnya pergi itu go. Maka go ini kalian jengok, go ini belakangnya O. Huruf paling belakang adalah O. Maka kalau ditambah S, maka jadinya goes. Ya. Karena belakangnya O, maka ditambah ES. Gitu. Terus menyentuh. Menyentuh bahasa Inggrisnya touch. Touch ini belakangnya H. Huruf belakangnya H. Maka dia ditambah ES. Jadi touches. Oke. Nah gitu. Cak mana kalau bukan huruf belakangnya bukan O, bukan H, bukan S, bukan X, bukan Z. Maka dia cukup ditambah S. Oke. Jadi dia bilang selain itu hanya ditambah S. Contoh. Menulis. Nah, verb one-nya adalah write.
belakangnya ya, bukan ini. Jadi dia cukup tambah s bae, jadi readers. Kemudian membaca, bahasa Inggrisnya read. Nah, readnya juga tambah s bae. Oke. Jadi ingat kata kerja yang ditambahkan es itu adalah yang belakangnya o, h, s, x, z. Selain itu, maka hanya ditambah s bae. Oke. Oke, ini silakan dicatat dulu yang ini. Di pause dulu videonya, di stop dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut yang ke bawah. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa kata kerja atau verb yang bakal kita pakai untuk belajar tentang tenses, ya, tenses. Nah, ini harus kalian catat, ini 8 ekor nih. Ya, 8 ini. Sama yang ini. Ini kata benda, noun. Oke. Nah, kata kerja di sini ada 8 ekor. Ya. Menulis itu verb satunya adalah write. Verb 2-nya adalah wrote. Verb 3-nya adalah written. Oke. Membeli, verb satunya adalah buy. Oke, verb satunya adalah buy. Kemudian verb 2-nya adalah bath. Verb 3-nya adalah bath. Membawa, verb 1-nya bring, bath. Oke. Membaca, read, read. Oke. Kemudian menunggu, to wait, waited. Memanggil, verb satunya call, verb 2-nya call, verb 3-nya call. Membuat, itu verb satunya make, verb 2-nya made, verb 3-nya made. Kemudian pergi, bahasa Inggrisnya itu verb satunya adalah go, verb 2-nya went, verb 3-nya adalah gone, kayak gone. Kemudian selain kata kerja, ada lagi kata benda, ya, atau noun. Oke. Nah, ini adalah kata benda yang bakal kita pakai untuk belajar tentang tenses. Yang pertama adalah nomor 1, meja. Meja itu table, kursi chair, buku book, pencil itu pencil, pena pen. Kemudian catatan itu note, surat itu letter. Oke. Jadi silakan dicatat dulu ya ini. Oke, kalau sudah catat kita geser ke bawah ya. Nah, kita geser ke bawah. Nah, ini ada sudah masuk contoh soal. Ya. Kita langsung contoh soal. Ini contoh soal tentang simple present. Ya. Karena di sini kalimat biasa. Dia tidak ada keterangan waktu. Oke. Nah, langsung kita coba saya. Saya itu I. Nah, I itu membuat make. Ya, membuat make. Nah, kita terlebih dahulu kita tentukan dulu subjeknya. Subjek ini saya ini I berarti. Nah, I ini kita pakai do atau does. Ya. Jadi langkah pertama untuk bikin kalimat simple present di kalimat positif itu adalah kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya saya itu I. Oke. I itu pakai do atau does. Oke. Nah, I ini pakai do. Jadi kalau pakai do, maka kata kerjanya nih tidak perlu ditambahkan s. Oke. Tidak perlu ditambah s. Nah, membuat tuh verb satunya, V1-nya adalah make. Nah, gitu. I make, kursi itu apa bahasa Inggrisnya? Chair. Nah, sebuah. Kita juga chair ini hurufnya C, bukan A, I, U, E, O. Maka sebuahnya pakai E. I make a chair. Kemudian negatifnya I. Nah, baru pakai do atau does. I tadi pakai do, jadi pakai do. Do. Lalu karena kalimat negatif, maka dia setelah do does, maka pakai not. I do not make a chair. Okay. I do not make a chair. Atau bisa disingkat I don't. Oke. Okay. Do sama not bisa disingkat jadi don't. I don't make a chair. Artinya adalah saya, ya, do not atau don't ini artinya tidak. Ya, karena ada kata not. Not itu artinya tidak. Jadi kalau ada kata not tidak, berarti do not berarti juga tidak.
Don't ini juga tidak berarti. Berarti kita artikel saya tidak make itu membuat ya. Membuat a chair. Ini sebuah, bukan seorang ya. Chair kursi. Kalau kursi kan lebih tepat sebuah. Nah, mungkin kita bikin seorang kursi. Ini atau an itu banyak artinya kan, sudah pernah aku jelaskan. Atau an itu artinya seorang, seekor, sebuah. Tergantung dari bendanya. Ya, benda di sini adalah kursi ini chair. Jadi lebih tepat adalah pakai sebuah kursi. Bukan seorang kursi ataupun seekor kursi, bukan. Oke. Jadi I don't make a chair artinya saya membuat sebuah kursi. Sebuah kursi. Nah, gitu. Oke. Untuk kalimat interrogatif, do atau does itu letaknya di depan. Ya, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do, does itu di depan kali-kali. Baru diikuti subjeknya, baru verb 1. Nah, gitu. Jadi ini subjeknya I, saya tuh I itu pakai do. Jadi do I. Do I. Baru verb 1-nya make. Objeknya baru bendanya a chair. Nah, do I make a chair? Nah, kalau do atau does di depan itu jadinya apakah ya. Kalau kita artikan apakah saya membuat sebuah kursi. Sebuah kursi. Gitu. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 2. Nah. Oke. Di soal nomor 2 itu dia perempuan pergi ke sekolah. Dia perempuan itu adalah she. Nah, kita juga dulu. She ini pakai do atau does? She ini pakai does. Maka kata kerjanya harus kita tambahkan s ya. Pergi ini bahasa Inggrisnya go. Nah, go ini kalau ditambah s, karena huruf belakangnya o, maka ditambahnya bukan tambah s tapi tambah es. Nah, jadi goes ya. Kalau di read jadinya reads. Oke. Oke, jadi she goes ke itu to, sekolah nih school. Jadi she goes to school. Ya artinya she itu dia perempuan, pergi itu goes, ke itu to, school itu sekolah. Gitu. Ya. Sama baca nih, saya I membuat to make, sebuah to a, kursi itu chair. Kemudian untuk negatifnya she. Nah, she ini untuk kalimat negatif dia mulai pakai do atau does. Nah, she ini kan pakai does. Jadi she does not ya. Habis do does itu not. Ya, jadi selalu ingat di simple present itu habis do does itu harus pakai not. Ya. Nah, kalau does ketemu not itu jadinya doesn't. Ya. Kalau do ketemu not jadi don't. Oke. Jadi di sini langsung kita buat B. Does not ini langsung kita jadi ke doesn't ya. Jadi doesn't. Jadi does not kita langsung gabung jadi doesn't. Ya, doesn't. Nah, kata kerjanya balik lagi go. Ya, tidak perlu ditambahkan s atau es. Yang nambah s atau es itu hanya di kalimat positif. Oke. Jadi ini balik lagi cak biasa go to school. Nah, artinya dia, she ini dia perempuan, dia PR. Does not atau doesn't itu tidak. Go pergi to school sekolah. Nah, gitu. Kemudian untuk kalimat interrogatif kalimat tanya, do atau does-nya di depan. Karena dia perempuan she itu pakai does. Jadi does dulu, baru subjeknya she. Does she baru kata kerjanya go to school.
tanda tanya. Ya, karena ini kita kalimat interrogatif, kalimat tanya. Nah, kita artikan do atau does itu kalau di depan kali-kali jadinya apakah. Apakah si dia perempuan go to school, pergi ke sekolah, tanda tanya. Oke, silakan disalin dulu, di pause dulu videonya atau di stop dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tenses selanjutnya. Oke, ini kita geser ya ke bawah. Nah, simple past. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar tentang simple present, artinya untuk kejadian di waktu yang sekarang, ya, kejadian di biasa atau sehari-hari, ya present, atau di waktu sekarang juga bisa. Nah, sekarang simple past itu artinya untuk kejadian yang sudah terjadi atau sudah lewat atau sifatnya lampau. Ya, lampau berarti masa lampau atau masa lalu sudah lewat. Nah, rumusnya adalah untuk kalimat positif itu subjek dulu. Jadi kamu ini subjek berarti ya. Verb duo ditambah objek. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya subjek ditambah did, baru ditambah not, baru verb 1, baru tambah objek. Untuk kalimat interrogatifnya did ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1, baru ditambah objek, dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk kalimat negatif, kalau did sama not, itu kalau ketemu, did sama not itu ketemu disingkat jadi didn't. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Kamu itu apa subjeknya? Kamu itu subjek ya. Nah, apa bahasa Inggrisnya kamu tuh you. You. Nah, ini ingat kalimat positif. Kalimat positif di simple past itu setelah subjek itu adalah verb duo. Menulis. Menulis verb duonya apa? Nah, ini. Verb satunya write. Verb duonya wrote. Ya. Write, wrote. Jadi kita pakai verb duo wrote. You wrote sebuah surat. A letter. Okay. You wrote a letter. Kemudian kalimat negatif. Ini sudah artinya you wrote a letter nih artinya. Oh, ini seharusnya tambah soalnya kemarin. Soalnya kurang nih. Nah, gitu. Ya. Karena ini kita belajar tentang simple past kan. Simple past tense. Untuk kejadian yang sudah terjadi atau lewat masa lampau. Maka dia pasti ada keterangan waktu lampau. Keterangan waktu yang sudah lewat. Contohnya kemarin. Ya. Kemarin. Kata keterangan waktu lampau sudah pernah kita pelajari di to be past ya. Di to be past kita sudah belajar tentang misalnya yesterday, kemarin, atau misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, terus last morning, tadi pagi, kemudian last Sunday, hari Minggu yang lalu. Nah, ini adalah keterangan waktu atau adverb of time untuk past ya. Yang ini yang kita catat kemarin di to be past. Sekarang kita pelajari dipakai lagi untuk simple past. Sama-sama past. Past itu sudah lewat. Oke, jadi kalau ada kalimat yang ada kata keterangan waktu lampau, berarti kita sudah tahu dia pasti pakai simple past. Jadi you wrote a letter kemarin, yesterday. Nah, gitu. Negatifnya berarti you, ya. Berarti ke rumusnya subjeknya you, kemudian pakai did not. Nah, did sama not itu bisa disingkat jadi didn't. Jadi you didn't. Nah, dia pakai verb 1 ya. Verb satunya adalah write atau write. Baru objeknya adalah a letter. Kemarin yesterday. Oke. Langsung kita artikel. You didn't write a letter. Kamu tidak menulis sebuah surat kemarin. Oke. Kamu tidak
menulis sebuah surat kemarin. Oke, nah gitu. Untuk kalimat interrogatif, ya, kalimat tanya, maka did-nya di depan. Berarti did dulu, baru subjeknya. Subjeknya di sini kan kamu tuh you. Did you, verb satunya adalah menulis. Menulis verb satunya adalah write. Write a letter yesterday. Oke, kita langsung artikel, tanda tanya ya, karena ini kalimat tanya. Did, kalau did di depan itu jadi apakah? Apakah you, kamu, write, menulis, a letter, sebuah surat, yesterday, kemarin. Oke. Jadi ini adalah tentang simple past tense, simple past. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut yang bawah. Tensi selanjutnya itu adalah tensi, ini aku geser ke bawah ya. Nah, simple future. Simple future. Oke. Simple future ini ada dua macam. Ya, terlebih dulu simple future itu apa? Untuk kejadian yang akan datang atau masa depan. Karena ini dikata future. Future ini bahasa Inggris yang artinya masa depan. Masa yang akan datang. Kalau tadi simple past itu artinya masa yang lalu, ya sudah lewat. Nah, simple future-nya ada dua yang bakal kita pelajari. Pertama dia pakai will. Yang kedua dia pakai to be going to. Ya. Nah, kita bahas dulu yang to be, yang simple future yang pakai will. Oke. Untuk kalimat positif itu pertama subjek ditambah will ditambah verb one ditambah objek gitu. Ini aku geser dikit ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau kalian jengok, ini ada di kalimat negatif will tambah not. Ya, itu bisa disingkat jadi won't gitu. Intinya kalau kalian tahu susunan pola katanya seperti ini tinggal dimasukin bias sih. Kayak ini ada contoh soal. Dia akan membuat sebuah meja. Nah, ada kata akan, berarti maksudnya bakal nak bikin meja gitu. Berarti untuk di masa yang akan datang, entah dia besok bikin mejanya atau dia bikinnya lusa atau bulan depan. Nah, dia laki-laki itu adalah he. Ya, jadi pertama subjek dulu, subjeknya adalah he. Kemudian kita pakai will. He will. Will ini artinya akan. Kemudian verb 1 itu membuat. Membuat tuh verb satunya adalah make. Oke. Sebuah meja. Meja ini adalah table. Table huruf depannya T, bukan A, I, U, E, O. Maka sebuahnya pakai E. Oke. Ya, E atau an tadi. Artinya seorang, apalagi seorang, seekor, sebuah. Ya, gitu. Kemudian untuk kalimat negatif, ini sudah artinya he will make a table. Artinya adalah dia laki-laki akan membuat sebuah meja, a table, sebuah meja. Kemudian negatifnya he. Nah, habis subjek itu dia pakai will not. Nah, will not ini bisa disingkat jadi won't. Jadi langsung deh he won't. Ya, boleh tidak sih nulis will not? Boleh baik. Misalkan yang mau nulis will not, he will not, boleh juga, ya tidak masalah. Tapi di sini aku mau pakai won't ya. Kita pakai won't deh. Will not disingkat jadi won't. He won't baru verb 1, verb satunya make, ya kan tadi kan. Make, objeknya adalah sebuah meja, a table. Kemudian interrogatif kalimat tanyanya will-nya di depan. Berarti will dulu, will.
baru subjeknya adalah dia laki-laki, he, verb satunya make, objeknya adalah a table, will he make a table? Oke, ini kita artikan dulu ya untuk negatif sama interrogatif. Untuk yang positif artinya sudah ada di soalnya. Ya. Nah, kalimat negatif yang ini kita artikan. He, dia laki-laki. Won't, tidak akan ya. Karena will itu kan artinya akan. Kalau won't itu kan dari kata will not. Ya. Will ini akan, not ini tidak. Jadi will not atau won't itu artinya tidak akan. Oke. Jadi tidak akan. Make, membuat a table, sebuah meja. Oke. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatif, will-nya di depan kali-kali. Kalau will di depan kali-kali jadinya apakah? Apakah he, dia laki-laki. Oke. Karena ini ada kata will sebelumnya, maka kita tambahkan akan. Oke. Apakah dia akan make a table, membuat sebuah meja. Nah, gitu. Apakah dia laki-laki akan membuat sebuah meja? Will he make a table? Oke, ini untuk simple future yang menggunakan will. Silakan dicatat dulu ini nih. Oke, kalau sudah dicatat, kita geser ke sebelahnya ya. Untuk simple future yang menggunakan to be. Nah, ini. Simple future yang menggunakan to be, going to. Ya. Jadi kadang-kadang kalimat yang menggunakan tense simple future, dia kadang pakai will, kadang pakai to be. Ya. Nah, rumusnya itu pertama kali adalah subjek dulu pasti. Kemudian to be yang kita pakai itu adalah to be present. Ya, masih ingat to be present itu apa? To be present itu adalah am, is, sama are. Ya. To be present yang dipakai, bukan to be past. Ya. Kalau to be past itu kan was sama were. Ya. Kemudian setelah to be present, dia ditambahkan dengan going to. Baru verb one, baru object. Nah, untuk kalimat negatif, setelah to be present, itu ditambah not. Oke. Misalnya to be presentnya am tambah not jadi am not. Ya, masih ingat ya, am tambah not jadi am not. Terus kalau is ketemu not jadi isn't. Kemudian are ketemu not jadi aren't. Nah gitu. Ya ini jangan dilupakan pas kita belajar to be present. Ya dibuka lagi itu materi yang kalau lupa. Nah untuk kalimat interrogatif to be presentnya kita letakkan di depan, baru subjeknya, baru going to. Ya. Nah ini ada contoh soal. Dia laki-laki akan membuat sebuah meja. Dia laki-laki itu adalah he. He akan tuh will. Membuat itu make. He will make sebuah meja. A table. Bukan will ya, sorry. Di sini kita pakai to be. Ya, sorry. Dia laki-laki itu he. Nah, he ini bertindak sebagai subjeknya. Kemudian kita pakai to be present. Ya, to be present. He itu to be presentnya adalah is. Baru pakai going to. Going to. Baru verb satunya adalah membuat. Verb satu dari membuat adalah make. Make. Objeknya adalah sebuah meja. A table. Oke, a table. He is going to make a table. He itu dia laki-laki. Nah, is going to ini adalah akan. Oke. Membuat itu make sebuah meja a table. Kemudian untuk kalimat negatifnya setelah to be present itu pakai not. Jadi he is not. Masih karena is not itu digabung jadi isn't. Ya, jadi is not kita tulis isn't. Baru sambung ke going to make a
table. Oke. Artinya dia laki-laki isn't going to tidak akan. Oke. Dia laki-laki isn't going to tidak akan. Oke. Make a table, membuat sebuah meja. Nah, gitu. Kemudian kalimat interrogatifnya, to be present itu diletakkan paling depan. Berarti is, kan, karena ini subjeknya he kan. Subjeknya dia laki-laki itu he, maka to be presentnya adalah is. Berarti is, he, ya subjeknya he, kemudian pakai going to. Going to make a table. Nah, gitu. Mari kita artikan, kalau to be present di depan, entah dia to be past atau to be present di depan, itu jadinya apakah. Apakah he, dia laki-laki, going to, akan make a table, membuat sebuah meja. Oke. Nah, jadi ini adalah simple future yang menggunakan to be, going to. Oke, silakan dicatat dulu semuanya ini. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut ke tensi selanjutnya ya. Makanya aku geser ke kiri. Kita lanjut ke tensi selanjutnya, yaitu present continuous. Oke. Present continuous itu adalah untuk kejadian yang sedang dilakukan di waktu sekarang. Ya. Atau berlanjut di waktu sekarang. Oke, rumusnya adalah subjek ditambah to be yang dipakai adalah to be present, karena di sini present continuous, maka dia pakai to be present, ya, bukan to be past. Kemudian dipakai verb ing ditambah objek. Nah, verb ing, verb kata kerja yang ditambah ing. Nah, gitu. Sampai contoh ini ada 3 contoh di sini. Menulis itu verb satunya adalah, ini pakai verb satu dia ya. Verb satunya adalah write. Oke. Write ini kalau ditambah ing jadinya writing. Ya. T-nya jadi double. Ya. Kemudian E-nya jadi I. Baru tambah NG. Ya. Kemudian membuat tuh make. Make ini E-nya jadi I. Kemudian tambah ke NG jadi making. Nah, selain itu, yang lainnya bebas. Contoh nomor 3, membeli, buy. Buy ini tambah ing buy, jadi buying. Ya. Contoh membaca tuh read. Read kalau ditambah dijadikan verb ing, tambah ing buy. Dari read tambah ing, jadi reading. Oke, bisa go. Go jadi going. Aduh, pengecualian untuk ini ya. Ini agak beda dewek nih. Write, dia T-nya jadi double. Lalu baru tambah ing. Kemudian untuk make, E-nya jadi ing. Oke. Selain itu, bebas tambah ing B langsung tinggal. Oke, ini aku hapus dulu. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Nomor 1. Oh ya, untuk posisi tadi subjek ditambah to be present, ditambah verb ing baru objeknya. Kemudian negatifnya subjek ditambah to be, baru abis itu to be-nya to be present ini masih ya. Setelah itu dikasih not, baru verb ing, baru objek. Untuk interrogatif to be-nya dulu, to be present-nya dulu di depan, baru subjek, baru verb ing, baru tambah objek. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Mereka itu apa? Mereka tuh they. They, subjeknya they, kemudian abis itu dikasih to be present. To be present dari they adalah are. Baru verb ing. Nah, membeli ini apa? Membeli ini kan buy. Jadi kalau ditambah ing jadi buying. Ya, verb satunya buy. Tambah ing jadi buying. Sebuah pena tuh pen. Nah, huruf depannya bukan a, i, o, e, maka pakai e. They are buying a pen. Artinya
mereka, they. Nah, to be ini, to be present are ini bertindak sebagai sedang ya. Jadi they are sedang membeli, buying sebuah pena, a pen gitu. Untuk kalimat negatifnya mudah sekali. Setelah to be kita tambahkan not ya. Nah, to be di sini kan are. Jadi kita tambahkan not. Jadi they are not. Masih ingat are sama not itu bisa disingkat. Jadi aren't. Oke. They are, baru kita lanjut ke kalimatnya. Buying a pen. Oke. Artinya mereka. Nah, aren't tidak sedang. Ya, kalau are ini kan sedang. Berarti kalau aren't ini are not ini tidak sedang. Buying a pen, membeli sebuah pena. Oke. Nah, untuk kalimat interrogatif, kalimat tanyanya, maka to be present-nya di depan. Nah, subjeknya mereka ini they. They itu to be present-nya adalah are. Berarti are-nya di depan kali-kali. Are, baru subjeknya they. Ya. Baru subjeknya they, baru verb ing-nya. Verb ing-nya adalah buying a pen. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya, karena ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Are they buying a pen? Kita artikan, nah kalau to be di depan, maka itu jadi apakah. Apakah mereka membeli a pen, sebuah pena, tanda tanya. Oke. Nah, jadi ada 4 tenses yang sudah kita pelajari. Pertama simple present, kedua simple past, ketiga simple future, dan keempat ini adalah present continuous. Ini adalah 4 tenses dasar. Ya. Jadi untuk materi tenses di bahasa Inggris kita cukup sampai sini dulu. Oke, nanti kalau ada lanjutan lanjut lagi. Oke, bye-bye.